Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan melanjutkan membacakan video episode selanjutnya. Mari kita simak sama-sama. Jangan lupa tekan subscribe dan nyalain tombol loncengnya ya. Di dalam kamar, Sina mengutuk dirinya sendiri. Menurutnya, dia tak pantas sebagai wanita. Wanita macam apa aku ini? Ingin merebut kekasih orang yang sedang koma. Apa kau masih punya hati, Sina? Apa logikamu tak bisa kau pakai? Sina mengkritik dirinya sendiri. Dia menangis mengingat semuanya. Haruskah aku tak hidup? Tuhan, aku sudah lelah, amat lelah. Kenapakah tak memanggilku untuk berada di sisimu? Sina menangis tanpa henti. Suara langkah kaki mendekat ke arah kamar Sina. Dipandangnya sosok laki-laki yang hampir membuatnya jatuh cinta. Hani, kau tidak apa-apa, ucap lembut Miko yang mencoba mendekati Sina. Tenang saja, aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Sina beranjak meninggalkan Miko. Ada apa? Apa ada yang salah? Tanya Miko yang melihat sikap Sina yang menurutnya menghindarinya. Tidak, hanya saja aku mau melihat bunga lili yang aku tanam. Bunganya akan segera mekar, ucap Sina yang mencoba tenang. Ah, baiklah. Oh ya Hani, malam ini aku tidak akan pulang. Aku dan Dennis ada perjalanan bisnis. Mungkin besok sore aku pulang. Baiklah, aku mengerti. Ucap Sina tersenyum. Perjalanan bisnis kah? Aku tahu kau akan menemui kekasihmu. Harusnya aku tidak merasakan sakit. Tapi kenapa tetap merasa sakit? Bukannya dari dulu aku tahu bahwa akhirnya Miko tidak akan memilihku. Gumam Sina dalam hati. Miko sudah berangkat. Rumah terasa sepi, Pita sedang sakit. Sina menyuruhnya istirahat saja di kamar. Jadi Sina duduk di bangku taman, memandangi bunga-bunga lili berwarna putih itu. Ada apa Sina? Apa ada yang salah? Suara Bian mengagetkan Sina. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Sina mencoba memaksakan senyum. Kau tidak bisa membohongiku, gadis kecil, ucap Bian. Akhirnya Sina tak dapat lagi membendung air matanya. Kak, ditatapnya wajah Bian. Apa aku wanita yang tidak pantas bahagia? Suara Sina terdengar bergetar. Apa kau bodoh? Gadis sebaik kamu sangat pantas bahagia, ucap Bian mencoba tenang. Jangan coba menghiburku, Kak. Aku sama sekali tidak terhibur, ucap Sina yang memaksakan senyumnya. Sina, menangislah. Menangislah. Jangan kau pura-pura tersenyum di hadapanku. Itu membuatku sakit. Aku sudah bilang sebelumnya kan, aku adalah kakakmu. Aku akan ada di saat suka dan dukamu. Jadi, aku mohon, menangislah. Suara Bian juga sudah terdengar bergetar. Tangis Sina semakin pecah, diterisak mengingat semua yang terjadi pada dirinya. Aku takut untuk mencintai. Aku takut untuk tersakiti. Aku menyerah dengan kehidupan ini. Sina, jangan bicara seperti itu. Aku di sini mendukungmu. Jadi, tolong percaya padaku. Kau bisa bicarakan semua masalahmu tanpa berpikir aku akan menaruh hati padamu, karena aku benar-benar menganggapmu seperti adik kandungku, ucap Bian yang mencoba menenangkan Sina. Roy yang sedari tadi mendengarkan pembicaraan Bian dan Sina, tak sadar dia sudah meneteskan air mata. Dihapusnya video yang akan dikirimkan kepada tuannya itu. Akhirnya dia hanya mengirimkan pesan. Tuan, Nona Sina baik-baik saja. Roy, kau di situ, ucap Bian yang mengagetkan Roy. Roy berjalan mendekati mereka berdua. Nona jangan menangis. Aku yakin kebahagiaan Nona pasti akan datang pada waktu yang tak terduga, ucap Roy yang mencoba menghibur nonanya itu. Terima kasih Mang Roy. Mang Roy, tolong rahasiakan ini dari Tuan Muda Miko. Baik Nona, saya berjanji. Terima kasih, ucap Sina sembari tersenyum. Terima kasih Tuhan. Ternyata masih banyak orang yang peduli padaku. Aku tidak boleh terpuruk. Yang harus aku lakukan hanya jangan sampai aku mencintai Tuan Muda Miko. 1 minggu telah berlalu. Sina mencoba melupakan semuanya. Dia berusaha bangkit. Pita, bagaimana keadaan Bibi? Ucap Sina tersenyum.
Hahaha, Nona ini lucu sekali. Sudah 3 hari berturut-turut Nona menyanyikan itu kepada saya. Apa Nona begitu khawatir? Tentu Bi, aku khawatir jika Bibi jatuh sakit lagi. Sina akan kerepotan. Hehehe, ucap Sina bercanda dengan Pita. Miko yang melihat istrinya tersenyum ceria menjadi mood booster untuknya. Dia merasa bersemangat. Pagi Hani, mau sarapan nasi goreng atau roti bakar? Ucap Sina sembari tersenyum. Nasi goreng, tapi... Ucap Miko menggantung. Tapi apa? Tapi suapi aku ya. Ditatapnya Sina dengan wajah memohon. Baiklah, bagaimana bisa tuan muda yang sombong ini sekarang terlihat sangat manja? Ucap Sina. Kau harus ingat Nyonya Miko, aku hanya memperlihatkan sikapku yang seperti ini hanya kepadamu. Benarkah? Aku terkesan. Ucap Sina. Hari ini aku akan pulang cepat. Aku ingin makan puding buatanmu. Baik tuan muda, aku akan membuatnya. Sina berusaha bersikap biasa sembari menekan perasaannya yang mulai mencintai Miko. Di kantor, Dimas memberikan laporan tentang Sandra yang membuat Miko kaget bukan main. Apa kau serius, Dimas? Saya sudah menyelidikinya dengan seksama, Tuan. Bagus, aku akan memberimu bonus untuk pekerjaanmu kali ini. Terima kasih, Tuan, ucap Dimas dengan raut kepuasan. Tiba-tiba HP Miko berbunyi karena ada panggilan masuk. Kak, aku sudah berada di depan rumahmu, ucap Haris yang menelepon. Benarkah? Aku akan segera pulang. Miko terlihat senang karena Faris adalah adik sekaligus sahabat untuk Miko. Aku ingin melihat gadis yang bisa menaklukkan hati kakakku. Baiklah, tutup teleponnya, aku akan segera pulang. Faris sudah berada di ruang tengah. Dipandanginya sudut ruangan itu. Terlihat bunga lili yang dirangkai di vas besar. Rumah ini jadi terasa hangat. Kau memilih wanita yang tepat, Kak, ucap Faris lirih. Sina berjalan menuju ruangan di mana seseorang berdiri. Terlihat punggung yang menurutnya tidak asing. Permisi, cari siapa ya? Ucap Sina mencoba menegur laki-laki yang membelakanginya itu. Kau pasti kakak iparku, ucapnya seraya membalik badannya ke arah Sina. Betapa terkejutnya laki-laki itu dipandangi wajah Sina yang sama terkejutnya dengan laki-laki itu. Al, kenapa kau ada di sini? Tunggu, kau bilang apa? Aku kakak iparmu. Al adalah adik Miko. Benarkah? Ya Tuhan, rencana apa yang kau beri untukku? Ucap Sina dalam hati. Tidak, jangan katakan kau gadis yang kakakku nikahi. Katakan ini hanya kesalahpahaman. Berjalan Faris ke arah Sina. Dipeluknya erat wanita yang masih dia cintai itu. Sina menahan tangisnya. Aku adalah kakak iparmu. Maaf, tolong jaga sikapmu. Sina mendorong tubuh Faris. Senang, kecewa, sedih bercampur menjadi satu. Kenapa aku harus bertemu kamu lagi dalam situasi ini? Gumam Sina. Faris memeluk lagi tubuh Sina. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Kenapa semua jadi begini? Kenapa wanita yang aku cintai harus jadi kakak iparku? Apa kau menikahi kakakku karena ingin membalas perbuatanku dulu padamu? Sina mendorong lagi badan Faris menjauh darinya. Kau jangan salah sangka, Tuan Muda Faris. Aku tidak pernah tahu kau adalah adik dari Tuan Miko. Aku juga tidak pernah tahu siapa nama lengkapmu dan latar belakang keluargamu. Dulu, saat aku mencintaimu, aku tidak pernah berpikir siapa dirimu. Yang aku tahu dulu, aku mencintaimu dengan tulus. Tapi itu dulu, ucap Sina tegas. Dulu? Apa aku sudah jadi masa lalumu sih? Ucap Faris dalam hati. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe karena akan ada video baru setiap harinya. See you next time. Dadah!